Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada kesempatan ini kita kembali berjumpa melalui tayangan ini. Bapak Ibu dimanapun berada dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia Bogor. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan, sebab oleh anugerah-Mu kami boleh ada dan menikmati kebaikan Tuhan, terlebih melalui persekutuan yang singkat ini. Untuk kami merindukan, kami lawatan Tuhan jadi bagian setiap kami lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Lewat firman Tuhan mereka dapatkan kekuatan baru untuk tetap setia kepada Engkau. Kami perlu firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-9 berkata begini. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, dalam tulisan di sini Yesus menganalogikan dia sebagai pintu. Iya, pintu kita tahu bersama adalah akses untuk orang keluar masuk. Itulah pintu. Dan dalam tulisan firman Tuhan di sini adalah perkataan Yesus sendiri berkaitan dengan pribadinya yang dianalogikan sebagai pintu. Iya, barang siapa masuk, siapa yang masuk melalui pintu itu. Maka ada beberapa pesan yang sangat kuat dari perkataan firman Tuhan di sini. Dia sebagai pribadi yang disebut sebagai pintu. Sebagai pintu akses untuk masuk. Dan di ayat 9 di sini memberikan penegasan akses untuk masuk dalam keselamatan. Ia akan selamat. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, dalam konteks kekristenan bahwa satu-satunya pintu keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada lain selain hanya ada di dalam Yesus. Dan itu menjadi keyakinan iman kita. Akses untuk menuju pada keselamatan. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 disebutkan di situ, barang siapa percaya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahwasannya lewat pribadinya akan beroleh hidup yang kekal. Maka tidak ada yang lain yang memberikan jaminan untuk mendapat kehidupan kekal. Selain hanya di dalam Dia yang disebut sebagai pintu. Puji Tuhan saudara-saudari kasih Tuhan. Lalu kemudian dalam tulisan firman Tuhan di sini Yesus sedang menyampaikan sebuah pesan penting juga karena kaitannya dengan domba-domba. Dia adalah gembala yang baik. Ada domba-domba, lalu kemudian domba itu akan dibawa ke rumput yang hijau melalui pintu itu, lalu kembali domba-domba itu kembali ke kandang waktu untuk istirahat melalui pintu yang sama. Puji Tuhan. Saudara, dia sebagai pintu, sebagai akses untuk menuju kepada keselamatan kekal bagi orang yang percaya. Bagi saya dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana di dalam jaminan firman Tuhan di sini. Karena apa? Karena dengan adanya pintu itu, maka menunjukkan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan akses untuk menuju kepada keselamatan. Maka puji Tuhan kita bersyukur bahwa kita memiliki akses untuk menuju kepada keselamatan melalui Yesus. Saudara dan saya terhubung dengan Yesus. Dan saya percaya kita yang terhubung dengan Yesus sebagai akses untuk menuju kepada keselamatan. Ketika firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes di sini juga pun menulis satu ketika Yesus mau pergi, lalu kemudian murid-murid mulai gelisah.
Ya, di antaranya murid-murid bertanya, kemana engkau mau pergi? Lalu Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa di sorga dan aku menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ditulis di ayat 1 disebut di situ, janganlah engkau gelisah. Saudara, kehidupan yang kita jalani ini adalah satu kehidupan yang menaruh percaya kepada Tuhan yang adalah pintu akses untuk bisa kita masuk pada keselamatan. Sehingga di dalam kekristenan tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan. Kita percaya sesungguhnya bahwa Yesus sebagai pintu dan kita terhubung ke sana. Saya sedikit memberikan sebuah kata bahwa untuk masuk ke sana kita memiliki koneksi dengan Yesus. Sekali lagi kita memiliki koneksi dengan Yesus, ada tentang hubungan, terhubung dengan Tuhan. Kalau nggak terhubung dengan Tuhan, nggak memiliki koneksi dengan Tuhan, kita nggak akan bisa menikmati apa yang Alkitab katakan tentang kerajaan sorga. Karena hanya melalui Yesuslah sebagai penghubung untuk bisa sampai kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya memiliki catatan di sini kaitannya dengan apa yang ditulis dalam tulisan firman Tuhan. Akulah pintu. Dia menjadi jaminan di dalam engkau sehingga engkau akan menikmati rumput yang hijau. Iya. Akulah pintu. Dia yang menjaminan kepada setiap engkau, yang mana dia memelihara, dia memberi perlindungan, bahkan pun juga dia memberi kelimpahan. Semua melalui jalur yang sama itu, yaitu dia adalah pintu. Yesus adalah pintu. Kita tidak mencari pintu yang lain. Dan memang tidak ada pintu yang lain, saudara. Yang olehnya di sana kita dijamin seperti apa yang Alkitab katakan di sini. Perlindungan, keamanan, kenyamanan, damai sejahtera dan sukacita, pemeliharaan tidak ada. Saudara-saudara, tidak ada. Semuanya melalui satu akses pintu, yaitu Yesus Kristus. Di belakang saya ini ada properti salib dan ada pintu di depan. Seperti yang ada properti di belakang saya. Properti ini adalah properti dalam rangka memperingati hari kebangkitan Yesus. Ada pintu di depan dan di langkah selanjutnya ada salib. Jadi pintu untuk menuju kepada keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Satu-satunya pribadi itu sendiri. Puji Tuhan. Dan saya kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan di sini juga pun, akulah pintu, pintu yang akan memberikan kehidupan kekal. Iya. Jadi kalau ketika kita melalui akses pintu itu, maka dia sanggup bawa kita pada hidup kekal. Iya. Ketika kita memasuki akses pintu itu, dia menjamin saya dan saudara tidak tersesat. Iya. Ketika kita melalui akses pintu yang sama itu, yaitu Yesus sebagai pintu, maka di sana kita mendapat kelimpahan. Baik bicara berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau baca satu ayat dalam tulisan firman Tuhan. Iya. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke 17 ayat 3 ditulis begini. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dalam konteks kekristenan, kita mengenal pribadi Yesus. Iya. Dan mengenal pribadi Yesus yang dikatakan dalam tulisan firman Tuhan di sini, yang akan memberikan kekekalan dalam kehidupan. Maka pengenalan kita akan pribadi Yesus
sebagaimana yang kita yakini, saudara-saudara, yang adalah pintu itu, maka oleh Alkitab memberikan jaminan dalam tulisan firman Tuhan, dari segala yang ada di dunia ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada yang dapat memberikan kekekalan. Saudara dikasih Tuhan, sebab kekekalan hanya ada pada pribadi Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tadi saya katakan sehingga kita tidak tersesat atau kita tidak hilang, saudara. Maka itu sebabnya mari terus berjalanlah bersama dengan Yesus. Karena Dia adalah kebenaran dan kehidupan. Ia akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Jemaat dikasih Tuhan. Dan di dalam Dia juga pun ketika kita terhubung dengan Dia, maka Dia Tuhan yang tahu dan mengerti setiap hidupmu. Dan Dia mengenal engkau. Saudara yang terhubung dengan Dia, Dia mengenal engkau, siapa engkau. Saudara-saudara, membangun hubungan dengan Dia, connect kita dengan Dia, maka Dia menjadi koneksi saya dan saudara untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Kita tidak meragukan akan Dia. Kita tetap memiliki keyakinan iman bersama dengan Dia. Maka kita berkata, dimanapun aku berada, kamu pun juga berada. Amin kan saudara? Kenapa? Karena memang Dialah satu-satunya koneksi kita yang menjadi akses untuk bisa masuk pada karya keselamatan di sorga. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Amin. Puji Tuhan. Mari terus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui persekutuan, melalui doa kita, melalui ibadah kita kepada Tuhan. Maka saya percaya tergenapilah apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka dikatakan, ia akan selamat. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati renungan yang singkat pada kesempatan ini yang memberi penguatan iman dalam kita. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, memiliki koneksivitas dengan Dia, dan Dia menjadi koneksi kita. Saudara-saudara, bersama dengan Dia, Dia bersama dengan saudara. Di luar Dia kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Dia kamu akan kehilangan kehidupan kekal. Tapi bersama dengan Dia, maka Dia bersama dengan engkau. Dan itu jaminan Tuhan. Akulah pintu yang masuk bersama dengan aku dan memperoleh keselamatan kekal selamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian saudara dalam hidup pribadi maupun keluarga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat yang kami sudah sampaikan. Meteraikan itu dalam kami untuk kami terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Engkau adalah pintu yang akan membawa kami pada kekekalan. Dan biarlah hidup kami ini terus ada di dalam Engkau. Sehingga dalam kehidupan kami terus boleh menikmati berkat-berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Lawat jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini. Biar berkat Tuhan jadi bagian mereka. Mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Kalau mereka sakit dan mereka boleh mengalami keberkatan yang dari Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.